Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang khusus membahas SKB Gizi dan Kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai prinsip dasar modifikasi diet. Nah, materi ini sangat penting sebelum kita melangkah lebih jauh ke diet-diet khusus lainnya. Nah, kenapa modifikasi diet itu penting? Pemberian diet yang adekuat pada penderita yang dirawat di rumah sakit sangat penting karena sebanyak 50% pasien yang dirawat di rumah sakit menderita malnutrisi dengan derajat yang bervariasi. Malnutrisi pada pasien yang dirawat berhubungan dengan meningkatnya lama hari rawat inap, biaya, komplikasi atau morbiditas dan mortalitas. Nah, pemberian terapi diet tetap memberikan diet yang adekuat, tetapi harus melakukan berbagai modifikasi sehingga diet yang telah disediakan dapat diterima sesuai dengan kondisi pasien. Kadang-kadang dalam melakukan modifikasi diet perlu agresif terutama dalam meredam terjadinya malnutrisi agar tidak terjadi proses katabolisme yang hebat yang dapat memperburuk kondisi pasien. Prinsip pengaturan diet adalah kebebasan, individual, dan sederhana. Prinsip pertama adalah kebebasan. Dapat diartikan bahwa dalam melakukan modifikasi diet, ada kebebasan atau toleran untuk berubah. Namun, perubahan tetap difokuskan pada kebutuhan tubuh akan zat gizi esensial yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya. Nah, prinsip yang kedua adalah individual. Artinya, makanan yang direncanakan sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan makan, terutama asupan makanan, kesukaan, status ekonomi, agama, dan faktor lingkungan, termasuk sarana dan prasarana pengolahan makan. Sebagai contoh, kalau dia di rumah tidak ada fasilitas membakar bahan makanan, jangan sampai pasien dianjurkan makanannya harus dibakar. Nah, prinsip yang ketiga adalah sederhana. Maksudnya adalah bahan makanan yang dianjurkan sebaiknya tidak memberatkan penyediaannya sehingga mudah untuk dilaksanakan. Dasar utama modifikasi diet adalah kebutuhan gizi individu pasien yang dilayani sesuai toleransi pasien. Nah, faktor pertimbangannya seperti patofisiologi penyakit, prediksi lama sakit, jumlah dan jenis zat gizi yang mungkin hilang, toleransi pasien terhadap penyakit, kondisi sosial ekonomi, budaya, agama, dan kesukaan. Nah, secara kuantitas adalah jumlah energi dan zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan pasien dengan memperhatikan usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi lain. Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah status gizi sebelum sakit, status gizi saat ini, dan bagaimana sebaiknya status gizi berikutnya. Apakah perlu ditingkatkan atau diturunkan atau dipertahankan. Namun, secara kualitatif, modifikasi diet dapat mengacu pedoman gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu berupa tumpeng atau piramida gizi seimbang atau dapat digunakan panduan piring makanku memenuhi gizi seimbang. Selanjutnya kita masuk ke jenis modifikasi diet. Nah, jenis modifikasi diet itu ada tiga. Yang pertama adalah konsistensi, kedua modifikasi nilai gizi, dan yang ketiga modifikasi pemberian. Nah, untuk modifikasi konsistensi ini yaitu kita mengubah bentuk dan konsistensi dari bahan atau makanan yang diberikan pada pasien. Dasar modifikasi bentuk atau konsistensi tetap pada kebutuhan gizi pasien. Jika kebutuhan gizi tidak tercapai dengan konsistensi tersebut, maka perlu ada beberapa pertimbangan. Misalnya, makanan itu hanya diberikan 1-2 hari saja atau diberikan dengan modifikasi lainnya. Sebagai contoh, modifikasi pemberian yaitu oral dan enteral. Nah, yang termasuk ke dalam modifikasi konsistensi adalah makanan lunak, makanan saring, makanan cincang, dan makanan cair. Makanan cair sendiri ada makanan cair jenih, makanan cair penuh, dan makanan cair semi solid atau kental. Nah, modifikasi yang kedua adalah modifikasi nilai gizi. Nilai gizi yang dimaksud bisa berupa modifikasi energi, modifikasi zat gizi seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Contoh modifikasi nilai gizi adalah diet tinggi energi, tinggi protein atau diet TETP, diet rendah kalori, dan diet rendah garam. Nah, jenis yang ketiga adalah modifikasi pemberian, yaitu oral, enteral, dan parenteral.
Contoh makanan enteral adalah makanan cair kental yang dikembangkan sendiri atau komersial seperti Entrasol, Ensure, Diabetasol, Peptamen, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh makanan perenteral komersial adalah Sernevit. Tujuan utama terapi diet adalah mempertahankan dan mencapai status gizi yang normal. Nah, berikut contoh soal. Nyonya A adalah pasien dengan gangguan menelan. Nah, hasil evaluasi asupan makanan hanya mencapai 15% dari kebutuhan. Maka, untuk meningkatkan asupan makan paling tidak mencapai 60% dari kebutuhan. Sebaiknya dilakukan modifikasi diet dalam A. Konsistensi, B. Nilai gizi, C. Pemberian, D. Konsistensi dan nilai gizi, E. Konsistensi dan cara pemberian. Nah, untuk kunci jawaban contoh soal ini, teman-teman bisa lihat di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita masuk tentang diet. Apa itu diet? Diet adalah pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap hari agar seseorang tetap sehat. Sedangkan diet rumah sakit adalah pemberian makanan dengan tujuan mencapai atau mempertahankan status gizi normal dan membantu kesembuhan, serta mencegah terjadinya komplikasi baru seperti diare atau intoleransi terhadap jenis makanan tertentu. Syarat umum makanan rumah sakit yang pertama, zat gizinya seimbang, kedua, tekstur dan konsistensi sesuai, ketiga, mudah dicerna dan tidak merangsang, keempat, bebas unsur aditif berbahaya, dan cita rasanya enak dan penampilan yang menarik. Nah, standar makanan rumah sakit itu ada 3. Yang pertama, standar umum makanan rumah sakit, yaitu hanya berdasarkan konsistensi. Yang kedua, standar khusus makanan rumah sakit berdasarkan jenis penyakit. Dan yang ketiga, ada standar makanan untuk tes yang terkait dengan penajaman diagnosa. Nah, kita pada video ini hanya akan membahas mengenai standar umum makanan rumah sakit. Nah, yang pertama adalah makanan biasa. Nah, makanan biasa itu energi sesuai kebutuhan normal orang dewasa sehat dalam keadaan istirahat. Protein 10-15%, lemaknya 10-25%, dan karbohidratnya 60-75%. Nah, teman-teman, kemarin itu ada pertanyaan di SKB Gizi, yaitu berapa persentase kebutuhan protein untuk orang normal, yaitu protein adalah sebesar 10-15%. Nah, yang kedua ada makanan lunak. Nah, makanan lunak itu teksturnya mudah dikunyah, ditelan dan dicerna. Nah, biasanya diberikan pada pasien dengan infeksi, namun suhu tubuh tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Yang kedua, setelah operasi dengan kesulitan mengunyah dan menelan. Energi, protein, dan zat gizi lain cukup. Porsi sedang, 3 kali makan 2 kali selingan. Makanan mudah dicerna, tidak merangsang, dan rendah serat. Contohnya, nasi, pepes ikan tanpa cabai, tempe bacem, sayur bening bayam, dan buah pepaya. Nah, ada lagi FR waktu itu pernah ada pertanyaan, pilihlah di bawah ini contoh-contoh makanan lunak. Jadi teman-teman harus membiasakan mengenal menu-menu yang biasa untuk makanan lunak, makanan biasa, atau makanan cair. Nah, selanjutnya makanan saring. Nah, makanan saring ini ciri-cirinya adalah semi padat dengan tekstur lebih halus daripada makanan lunak, mudah ditelan dan dicerna. Nah, biasanya diberikan kepada pasien setelah operasi, infeksi akut seperti infeksi saluran cerna, sulit menelan dan mengunyah, dan perpindahan makanan cair kental ke makanan lunak. Nah, sifat makanannya adalah semi padat dengan nilai gizi sedikit kurang adekuat, kurang seimbang karena kurang serat dan vitamin C. Syaratnya adalah rendah serat. Durasinya pendek 1-3 hari saja. Nah, makanan dalam bentuk halus atau blender diberikan dalam 6-8 kali makan. Contohnya bubur tepung beras, gadon daging, perkedel, tahu bakar, wortel krim sup, dan puding karamel. Selanjutnya ada makanan cair. Makanan cair itu
konsistensinya cair kental, diberikan pada pasien gangguan mengunyah, menelan, dan mencerna makanan karena menurunnya kesadaran, suhu tinggi, mual muntah, atau pasien yang baru saja mengalami pendarahan saluran cerna pra atau pasca bedah. Makanan cair merupakan makanan tahap awal pasca pendarahan saluran cerna, dapat diberikan melalui oral, enteral, atau parenteral. Nah, makanan cair ini terdiri dari 3 jenis, yaitu makanan cair jernih, cair penuh, dan cair kental. Yang pertama, makanan cair jernih. Makanan cair jernih ini cair pada suhu ruang tanpa atau sedikit residu, dapat tembus pandang di wadah bening. Tujuan pemberiannya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang mudah diserap dan hanya sedikit meninggalkan residu, mencegah dehidrasi. Diberikan pada pasien pra atau pasca bedah, pasien mual muntah, dan merupakan makanan tahap awal pasca pendarahan saluran cerna. Nilai gizinya rendah, satu zat gizi aja, yaitu karbohidrat. Syaratnya tembus pandang, bersumber dari karbohidrat, tidak merangsang, mudah diserap, residu sedikit, diberikan 1-2 hari saja, 5-6 kali per hari dengan 150-200 cc atau PKTS, porsi kecil tapi sering. Contohnya teh, sari buah, sirup, kaldu jernih, dan cairan dengan maltodextrin. Sarannya kepada teman-teman sebaiknya perlu tahu atau hafal betul contoh-contoh makanan cair jernih. Yang kedua ada makanan cair penuh. Makanan cair penuh ini adalah makanan cair semi padat pada suhu ruang dan tidak tembus pandang. Diberikan pada pasien gangguan mengunyah, menelan atau mencerna makanan padat, operasi mulut atau kerongkongan, dan dengan kesadaran yang menurun. Syaratnya tidak merangsang, kandungan energi minimal 1 kilokalori per 1 mili, diberikan bertahap setengah, 3/4 sampai penuh, osmolaritas kurang dari 400. Nah, kemarin itu pernah ada pertanyaan berapakah kandungan energi minimal untuk makanan cair penuh, dan jawabannya adalah 1 kilokalori per 1 mili. Nah, 2 jenis makanan cair penuh di rumah sakit itu adalah ada formula rumah sakit dan formula komersil. Formula rumah sakit atau FRS adalah formula yang dikembangkan rumah sakit dengan bahan utama adalah susu full cream, skim, gula pasir, telur, minyak, maizena sebagai pengental. Ada 4 jenis FRS, yaitu ada cair penuh dengan susu, tanpa susu, rendah laktosa, dan formula blender. Yang ketiga ada makanan cair kental. Makanan cair kental ini konsistensinya kental atau semi padat pada suhu kamar dan mudah meninggalkan kerongkongan, sehingga tidak memerlukan pengunyahan dan mencegah terjadinya aspirasi, tapi dapat memenuhi kebutuhan gizi. Diberikan pada pasien radang kerongkongan, ulkus peptikum, gangguan struktural atau motorik pada rongga mulut. Syaratnya mudah ditelan atau segera meninggalkan kerongkongan, tidak merangsang saluran cerna, cukup energi dan protein, diberikan bertahap menuju makanan lunak, dan porsi kecil tapi sering. Diberikan setiap 2-3 jam sekali dalam 12 jam. Dan dibuat dari makanan cair penuh yang dikentalkan dengan gelatin atau ditambah maizena atau margarin. Nah, sekian video kali ini. Teman-teman selanjutnya bisa mengerjakan 5 buah soal dan kunci jawabannya ada di akhir video. Selamat mengerjakan, sampai jumpa.